Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teorema Pythagoras. Ini merupakan part ketiga lanjutan dari part pertama dan part kedua yang videonya saya sudah upload. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja saya akan membahas materinya. Yang pertama saya akan bahas yaitu bagaimana cara menghitung panjang sisi miring atau hipotenusa. Soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 40 nomor 1B. Ini ada gambar segitiga, siku-siku sama kaki. Dengan panjang sisi siku-sikunya adalah 72 cm, sedangkan panjang sisi miringnya belum diketahui. Tentukan panjang sisi A yang melambangkan sisi miring tersebut. Jawab. Panjang sisi siku-sikunya saya misalkan dengan R sama dengan 72 cm, maka panjang sisi A sama dengan R akar 2 sama dengan R nya diganti 72, jadi nilainya 72 akar 2 cm. Jadi panjang A adalah 72 akar 2 cm. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini gambarnya. Sudutnya saya beri nama A, B, dan C. Sudut A-nya 90 derajat, sudut B-nya 60 derajat, dan sudut C-nya 30 derajat. Perbandingan panjang sisi AB adalah 1, sisi AC sama dengan akar 3, dan sisi BC adalah 2. Jadi perbandingan panjang AB dibanding AC dibanding BC sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Selanjutnya saya akan membahas soal dari buku BSE halaman 49 nomor 19. Perhatikan gambar ini. Bangun ini terdiri dari dua segitiga. Sudutnya bernama sudut P, Q, R, dan S. Besar sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan mempunyai dua sudut siku-siku. Panjang SQ 3 cm. Panjang sisi PR pada gambar di atas adalah. Jawab. Perhatikan segitiga SQR. Segitiga tersebut sudah mempunyai sudut 60 derajat dan 90 derajat. Sehingga kalau mencari sudut SQR sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 60 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat. Lalu saya akan gambarkan lagi segitiga SQR. Besar sudut Q-nya 30 derajat. Besar sudut R-nya 60 derajat dan besar sudut S-nya 90 derajat. Panjang sisi SQ 3 cm. Perbandingan panjang QS dibanding SR dibanding QR sama dengan akar 3 dibanding 1 dibanding 2. Sehingga kalau kita mencari panjang QR sama dengan perbandingan punya QR itu kan 2 dikali QS karena yang diketahui QS dibagi perbandingan punya QS yaitu akar 3. Sama dengan kita masukkan angkanya 2 dibagi akar 3 dikali 3 cm.
Nah, itu 3 yang ada di kanan atas dibagi dengan akar 3 yang ada di bawah, itu hasilnya akar 3. Sehingga 2 per akar 3 dikali 3 cm hasilnya sama dengan 2 akar 3 cm. Nah, saya tuliskan di gambar yang awal bahwa panjang QR sama dengan 2 akar 3 cm. Lalu saya akan menggambar lagi segitiga yang mula-mula, yaitu segitiga PQR. Sudut P-nya 30 derajat, sudut R-nya 60 derajat, dan sudut Q-nya 90 derajat. Maka panjang PR sama dengan 2 per 1 dikali QR. Kenapa 2 per 1 dikali QR? Karena pada segitiga PQR, PR merupakan panjang sisi yang terpanjang di segitiga itu. Sedangkan QR merupakan sisi terpendek di segitiga itu. Perbandingan antara sisi terpandang dan sisi terpendek itu adalah 2:1. Sehingga kalau mencari sisi PR itu sama dengan 2 per 1 kali QR. Sama dengan 2 per 1 dikali QR-nya 2 akar 3 cm. Sama dengan 4 akar 3 cm. Jadi panjang PR sama dengan 4 akar 3 cm. Selanjutnya saya akan membahas soal dari buku BSE halaman 40 nomor 1E. Perhatikan gambar segitiga ini. Panjang sisi miringnya A, sudutnya 60 derajat dan siku-siku. Sedangkan panjang sisi tegaknya 5. Tentukan panjang sisi A. Jawab. Pada segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, berlaku bahwa panjang sisi miring sama dengan 2 kali panjang sisi terpendek. Jadi kalau kita mencari A sama dengan 2 kali panjang sisi terpendeknya adalah sisi tegaknya itu, yaitu 5. Sama dengan 2 kali 5 itu hasilnya 10. Jadi panjang sisi A adalah 10. Selanjutnya, soal-soal tentang teorema Pythagoras. Pertama adalah saya ambil dari buku BSE halaman 47 nomor 8. Di antara ukuran panjang sisi segitiga berikut, manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Pilihan yang A, 10 cm, 24 cm, 26 cm. Pilihan B, 5 cm, 10 cm, akar 50 cm. Pilihan C, 4 cm, 6 cm, 10 cm. Sedangkan yang D, 8 cm, 9 cm, dan 15 cm. Jawab. Kita akan coba satu-satu. Yang pertama yang akan kita coba adalah yang A. Masing-masing sisi kita kuadratkan. 2 sisi terpendek kita jumlahkan. Jadi 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat titik-titik 26 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, kita tambahkan dengan 24 kuadrat itu 576. Sedangkan yang kanan itu 26 kuadrat itu 676. Ternyata sisi kiri yaitu 100 ditambah 576 hasilnya akan sama dengan sisi kanan. Sehingga segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Namun kita akan coba untuk pilihan yang lain. Untuk pilihan B, kita kuadratkan masing-masing sisinya. 5 kuadrat kita tambahkan dengan 10 kuadrat titik-titik-titik. Akar 50 juga dikuadratkan. 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat itu hasilnya 125. Sedangkan akar 50 kalau dikuadratkan itu 50. Ternyata sisi yang sebelah kiri lebih panjang daripada sisi yang kanan. Sehingga segitiga ini merupakan segitiga lancip. Yang pilihan C, 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat titik-titik-titik 10 kuadrat. 4 kuadrat kalau
kita tambahkan 6 kuadrat, hasilnya adalah 52 kuadrat. Sedangkan sisi kanan 10 kuadrat itu hasilnya 100. Ternyata sisi yang sebelah kanan, yaitu sisi terpanjang, itu lebih panjang daripada kuadrat dari dua sisi yang lain yang sudah dijumlahkan. Sehingga segitiga ini termasuk segitiga tumpul. Untuk pilihan D, 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat titik-titik-titik 15 kuadrat. 8 kuadrat kalau ditambah 9 kuadrat hasilnya 145, sedangkan 15 kuadrat kalau dikuadratkan itu hasilnya 225. Maka segitiga ini termasuk segitiga tumpul karena sisi terpanjangnya setelah dikuadratkan itu lebih panjang daripada kuadrat sisi yang lainnya yang sudah dijumlahkan. Sehingga segitiga ini termasuk segitiga tumpul. Nomor 2. Ini saya ambil dari buku BSE halaman 47 nomor 11. Panjang sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 4A cm dan 3A cm. Jika panjang sisi hipotenusanya adalah 70 cm, keliling segitiga tersebut adalah, jawab, kita kuadratkan sisi siku-sikunya, yaitu 4A kuadrat ditambah 3A kuadrat. Kita sama dengankan dengan kuadrat dari sisi hipotenusanya. 4 kuadrat itu 16A kuadrat ditambah 3A kuadrat itu 9A kuadrat, sedangkan 70 kuadrat itu sama dengan 4900. 16A kuadrat ditambah 9A kuadrat itu 25A kuadrat, yang kanan masih tetap 4900. A kuadratnya sama dengan 4900 dibagi 25. A kuadrat sama dengan 196. A-nya adalah akar dari 196 yaitu 14. Maka kelilingnya adalah jumlah dari sisi-sisinya, yaitu 4A ditambah 3A ditambah 70. 4A ditambah 3A itu 7A ditambah 70. 7A, A-nya tadi kan nilainya 14, jadi 7 kali 14 kita tambahkan dengan 70. 7 kali 14 itu 98, kita tambahkan 70, hasilnya 168 cm. Jadi keliling segitiga adalah 168 cm. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.